Shalom, amang inang lansia yang dikasihi oleh Yesus dan saudara-saudaraku yang ikut beribadah di dalam PA ini. Kita berjumpa kembali dalam PA hari ini Selasa 3 November 2020. Untuk itu kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Marede mahita sian bukwede nomor 30 ayat sada. Kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, beribadah, memuji, memuliakan Engkau lewat PA lansia gereja-Mu. Tuhan yang maha baik, kami mau mendengarkan firman-Mu. Karena itu berfirmanlah Tuhan, dan berikanlah kami hikmat dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh menerima firman-Mu dan beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita diambil dari kitab 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Jovim dari pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Juf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud, menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannyalah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan?
Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernajarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Demikian firman Tuhan. Shalom buat kita semua. Amang inang lansia, orang tua kami yang dikasihi oleh Yesus, dan semua kita saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus dimanapun kita berada. Kita tahu tidak ada satupun keluarga di dunia ini yang sempurna, yang tidak ada masalah. Sekalipun dibentuk dengan kasih, tetapi di dalamnya selalu ada pergumulan. Sehingga sekaya apapun dan apapun latar belakang seseorang, entah dia bangsawan atau rakyat jelata, kita boleh melihat selalu ada pergumulan. Tetapi sebaliknya selalu ada juga sukacita yang layak disyukuri. Sehebat apapun pergumulan itu, sesungguhnya firman Allah melalui cerita keluarga Elkana bersama dengan Hana dan Penina mau mengajar kita bahwa di tengah pergumulan keluarga yang tidak sempurna itu, jika selalu datang kepada Allah, Allah yang berkuasa, Allah yang bekerja, Allah yang menyatakan kuasanya pun melalui orang yang dianggap lemah, mandul, dan tidak memiliki apa-apa. Saudara-saudaraku, melalui firman ini kita diingatkan bahwa setiap orang yang menghadapi pergumulan atau sukacita itu, yang memiliki latar belakang yang hebat, kita diajari bahwa tanggung jawab setiap orang Kristen, tanggung jawab setiap orang yang mengenal Allah di tengah pergumulan atau bebas dari pergumulan, ada beberapa hal yang harus dilakukan jika mau tetap hidup di dalam sukacita dan kekuatan yang dari Tuhan. Yang pertama, tanggung jawab orang yang percaya kepada Allah adalah bersekutu dengan Allah, datang ke bait Allah bersama dengan keluarga.
Kita boleh belajar dari keluarga Elkana. Dari latar belakang yang disebutkan di ayat 1 tadi, Elkana adalah keturunan bangsawan, bukan laki-laki biasa. Kalau sampai disebut seorang Efraim dan disebut tadi latar belakangnya, itu menunjukkan bahwa Elkana datang dari keluarga yang kaya, yang memiliki posisi yang diakui oleh masyarakat. Dia juga dinyatakan seorang laki-laki yang mempunyai 2 istri. Mempunyai 2 istri atau lebih dari 1 pun itu bisa menunjukkan kekayaan dan kehormatan di zaman kuno. Karena itu kita boleh belajar dalam situasi yang seperti itu. Elkana yang memiliki kekayaan, kehormatan itu ternyata ada juga pergumulannya. Istri yang dikasihinya, istri pertamanya Hana, tidak memiliki keturunan. Disebut tadi dia seorang perempuan mandul. Tetapi dikatakan karena Allah menutup kandungannya. Kata Allah yang menutup kandungannya mau mengatakan bahwa sesungguhnya Allah berkuasa dalam diri setiap orang. Allah berkuasa dalam setiap keluarga. Karena itu di bawah kekuasaan Allah, hal yang harus kita lakukan harus tetap tunduk dan bersekutu dengan Allah di dalam bait Allah. Dalam hal ini dikatakan Elkana di dalam pergumulan keluarganya. Ada Hana yang tidak bisa memiliki keturunan. Ada Penina yang diberi karunia mempunyai anak. Tetapi dikatakan Penina yang selalu menyakiti hati Hana. Bukankah itu menunjukkan bahwa di tengah keluarga itu ada persoalan? Ada prahara keluarga? Tetapi dalam situasi prahara dan persoalan itu, Elkana tidak lupa melakukan tanggung jawabnya, memimpin keluarganya beribadah kepada Allah. Disebut tadi kepada Tuhan semesta alam di Silo. Silo itu menjadi pusat ibadah, tempat ibadah bagi orang Israel kuno. Di zaman Elkana, di situ dikatakan yang melayani sebagai imam ada anak Eli, Hofni dan Pinehas. Ada Eli juga di sana. Karena itu di dalam persekutuannya dengan Allah, kita boleh lihat ada Elkana yang melakukan tanggung jawab yang kedua, memberi persembahan. Mengajari anak-anaknya, istrinya yang dalam pergumulan itu dia bawa istrinya, dua-duanya ada Hana dan Penina. Ada anak-anak laki-laki dan perempuan dari Penina, diberikan masing-masing yang menjadi bagiannya sesuai dengan porsinya masing-masing. Elkana kembali melakukan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga untuk menuntun dan membimbing keluarganya di tengah pergumulan yang berat itu. Sampai pada suatu saat dikatakan, di saat mereka beribadah di Silo, Hana sangat sedih, cemas, susah hatinya, bahkan seperti perempuan yang dianggap perempuan yang mabuk. Oleh karena susah hatinya, pergumulannya yang selalu disakiti, bisa kita bayangkan kalau di zaman itu seorang perempuan yang tidak bisa memiliki keturunan, pastilah itu menghadapi persoalan berat, bahkan dianggap tidak berarti apa-apa. Ada lagi persoalan yang dihadapinya, walau suaminya sangat mencintainya, tetapi Penina sebagai istri kedua di tengah keluarganya selalu menyakiti hatinya tadi. Dikatakan, tetapi Elkana selalu berusaha menghiburnya. Penghiburan itu tidak cukup bagi Hana. Walau Hana tetap diam di dalam pergumulannya, dan dia tidak bisa mencari solusi selain dari datang kepada Allah.
Karena itu dalam pergumulan itu dia merasa sedih, cemas, tadi terluka. Dalam lukanya, dalam kecemasannya, dalam kesedihannya, dia tidak putus asa. Dia pakai kesempatan beribadah di Shilo itu untuk berdoa kepada Tuhan. Itu tanggung jawab yang ketiga. Berdoa kepada Tuhan di dalam iman dan pengharapan. Walau situasi sangat-sangat menyedihkan, bahkan dikatakan sampai dianggap Hana seorang perempuan yang mabuk, dia mencurahkan semua isi hatinya kepada Allah. Dia mencurahkan pergumulannya sambil bernazar, Tuhan, jika Engkau sungguh-sungguh mendengar doa hambamu ini, berilah hambamu seorang anak. Dan jika Tuhan memberi, ini nazarnya, memberi hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Itu nazarnya. Dan itu ditepatinya ketika Tuhan sudah mendengar doanya. Tapi apa yang bisa kita pelajari di sini? Tanggung jawab yang ketiga sekaligus menjadi penguatan bagi orang yang hampir putus asa. Berdoa kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan, dan menjadi seruan peringatan kepada kita di tengah pergumulan. Saya bukan mau mengajari secara khusus orang tua kami, para lansia yang sudah diberkati Tuhan dengan umur panjang. Pasti sudah lebih banyak mengalami suka dukanya di dalam keluarga, di dalam memiliki keturunan anak menantu cucu. Mungkin ada di antara orang tua kami yang sedang merindukan anaknya untuk menikah. Ada yang merindukan supaya keluarga anaknya diberkati keturunan. Macam-macam pergumulan. Ada yang lengkap dari segi keturunan, tetapi yang menjadi persoalan, masalah ekonomi, keluarga, sikap anak, menantu, cucu terhadap orang tua kami. Semuanya itu dikatakan, datanglah bersekutulah kepada Tuhan. Datang buka hatimu menjadi baik Allah bersama dengan keluarga. Dan jika tidak bisa, paling tidak seperti Hana, maju berdirilah, berdoalah kepada Tuhan, curahkan isi hatimu. Tuhan siap mendengar. Walau mungkin sekitarmu akan mengatakan berlebihan, atau mungkin dituduh seperti Hana dalam hal ini, dianggap sudah mabuk. Tetapi ingatlah, Tuhan yang mengetahui segala sesuatu yang kita alami. Di tengah pergumulan kita, Tuhan bisa memakai yang paling lemah sekalipun untuk memalukan apa yang kuat menurut dunia. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 30. Maka selama apapun kita, ingatlah kasih karunia Tuhan itu selalu tersedia. Seperti arti nama Hana. Hana yang berarti kasih karunia. Allah yang siap mendengar dan memberi kasih karunia kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Hanya bagaimana kita melakukan tanggung jawab kita. Sebagaimana yang dilakukan oleh Elkana, menghibur istrinya yang sedih. Menyatakan bahwa, bukankah aku lebih berharga daripada 10 anak laki-laki? Hana sangat dicintai. Suaminya mencintainya. Tapi persoalannya ada masalah yang dihadapinya. Pergumulan dari istri kedua, pergumulan dari pandangan masyarakat, dan pergumulan dari jika Hana tidak diberi keturunan. Maka bagaimana kalau Elkana meninggal? Apa yang harus diperbuat oleh Penina dan anak-anaknya terhadap dia? Banyak hal yang bisa berkepanjangan jika dihitung dan terus dipikirkan pergumulan itu. Maka tidak akan ada lagi penyelesaian. Yang ada adalah keputusasaan. Tapi Hana tidak melakukan itu. Dia tidak putus asa. Dia tetap berkata, bahkan bernazar. Walaupun dia tahu sebagai manusia, dan kita tahu kalau sudah disebut mandul, tidak mungkin lagi memiliki keturunan. Tetapi dia masih berkata, Tuhan, jika Engkau sungguh-sungguh mendengar, melihat keadaan hambamu, kesedihan hatiku ini, berikan aku anak. Dan jika Tuhan memberi, aku akan memberikannya kepadamu.
Hana sungguh mempercayai kuasa Tuhan yang menutup kandungannya, kuasa Tuhan juga bisa membukanya. Karena itu saya katakan tadi, dalam setiap pergumulan kita, mungkin ada yang bergumul sekarang, sudah makin lama di rumah terus lansia, bagaimana dan bagaimana. Sudah terlalu lama tidak bersekutu di dalam gereja. Tapi ingatlah, curahkanlah isi hatimu, berdoalah. Dan para lansia lah yang paling banyak punya waktu untuk mendoakan anak-anaknya. Para lansia lah yang paling punya kesempatan yang sangat berharga untuk membawakan anak, menantu, cucu, bawa bersekutu kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar secara bersama-sama anggota tubuh, tetapi yang terutama di dalam iman, bimbing, tuntun, bawa, ingatkan, kasihi. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Asal kita mau hidup di dalam tanggung jawab sebagai orang Kristen, tetap percaya akan kasih karunia Allah. Allah yang sanggup melakukan apa melebihi dari apa yang kita doakan dan kita perlukan. Tuhan sanggup menjawab doa-doa kita. Di tengah pergumulan Hana, kemandulan itu, sesungguhnya itu juga menggambarkan pergumulan umat Allah Israel waktu itu akan kerinduan pemimpin, raja di tengah mereka, yang bisa memimpin mereka di dalam kesulitan hidup yang dialami umat Allah. Dan jawaban Allah kepada Hana memberikan seorang anak laki-laki yang jadinya kita sama-sama tahu diberi nama Samuel. Itu menjadi jawaban bagi umat Allah, baik dari segi politik pun dari segi pergumulan, bagaimana menuntun umat untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Oleh karena itu, jawaban doa Hana itu menjadi solusi atas pergumulan umat Allah yang memberi mereka seorang pemimpin, itu Samuel. Amang inang saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, bagaimana kita yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan bisa memberi solusi di tengah negara yang bergumul sampai sekarang. Jangan menjadi seorang atau masyarakat yang justru menambah pergumulan, tetapi ketika kita hadir, kita justru membawa solusi, jalan keluar di tengah pergumulan masyarakat, di tengah pergumulan keluarga. Jangan tambah pergumulan di tengah keluargamu untuk saling menyakiti. Tanpa kita tambah pun sudah datang sendiri pergumulan itu, apalagi kita sengaja mendatangkannya. Pasti ada hal-hal yang tidak kita sukai di tengah keluarga. Pasti ada kekurangan. Saya katakan tadi, tidak ada keluarga yang sempurna. Entah banyak hartanya, posisinya, jabatannya, ataupun banyak anak, laki-laki dan perempuan, cucu dan menantu. Tetapi yang namanya pergumulan hidup pasti ada. Karena itu tanggung jawab kita, saya katakan tadi, dan firman ini mau mengajarkan kita tetap jalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Bawa persembahanmu secara khusus untuk kita HKBP Manyar di hari Minggu tanggal 8 November kita akan melaksanakan Pesta Gotilon, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih untuk Tuhan yang menggerakkan seluruh jemaat. Lebih dari apa yang kita rencanakan, sudah terkumpul bahkan sebelum pesta. Terima kasih sekali lagi atas dukungan dari semuanya. Kita boleh melihat di tengah pandemi COVID-19, ternyata umat Tuhan secara khusus gereja kita HKBP Manyar tetap bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk seluruh jemaat, untuk para orang tua kami yang lansia. Tuhan selalu siap menolong kita, asal tugas kita bersekutu dengan Tuhan. Bawa persembahanmu, bawa anak-anakmu, doakan keluargamu, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Berdoa untuk keluarga, berdoa juga untuk negara. Maka Tuhan akan memberikan kita solusi, menjawab setiap doa-doa kita. Pada akhirnya Tuhan akan menyatakan kuasanya, memberikan kita sukacita. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau Allah berkuasa atas seluruh kehidupan kami, bahkan atas rahim seorang ibu sekalipun. Kau Allah yang bisa menutup dan Allah yang bisa membuka. Karena itu Tuhan, Engkau mengetahui segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Apakah kami sedang berduka atau bergumul atau bersuka cita, Tuhan tahu. Tuhan yang melihat keadaan orang tua kami, para lansia, dimanapun mereka berada. Tuhan tolong ketika kakinya makin lemah untuk bangkit berdiri, ketika pikirannya makin lemah, Engkau Tuhan yang memiliki kekuatan, bahkan melalui kelemahan mereka, Tuhan boleh nyatakan kekuatan dan kuasa-Mu. Maka berikanlah kekuatan, kesehatan, hikmat, iman yang semakin teguh buat para orang tua kami yang lansia yang mendengarkan firman-Mu ini. Jika ada yang sedang terbaring di tempat tidur, Tuhan yang memberikan penyertaan-Mu, yang lemah tubuh, yang sakit, kami berdoa untuk Amang Elsi Hotang, untuk Inang Dorcas Boru Pasaribu, juga untuk Inang Sibuea Boru Sinurat, juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Inang Profesor Silalahi Boru Huta Barat, dan untuk keluarga hamba-Mu yang Tuhan sudah panggil di minggu yang lalu, yang masih berduka untuk inang kami Opu Clarissa Boru Simatupang. Tuhan hibur dia, Tuhan sembuhkan yang sakit, Tuhan kuatkan yang lemah. Dan kami memohon Tuhan untuk para lansia yang berulang tahun dalam minggu ini, biarlah sukacita yang daripadamu juga Kau berikan sehingga semuanya semakin tunduk dan bersyukur kepada Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat gerejamu HKBP Manyar yang akan melaksanakan pesta ucapan syukur tanggal 8 November yang akan datang. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu, walau kami masih terbatas datang ke dalam bait-Mu Tuhan, tetapi kami sudah melihat betapa besar anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang selalu menjawab doa-doa kami. Ucapan syukur kami boleh kami nyatakan kepada Tuhan melalui pesta, dan sudah Tuhan sediakan melalui gerakan-gerakan umat-Mu yang bersatu hati mengucap syukur. Berkatilah setiap jemaat-Mu Tuhan, mulai dari yang kecil sampai yang lansia, biar semuanya semakin bersyukur kepadamu, dan dengan rasa syukur itu semua tunduk dan taat beribadah kepada Tuhan, sujud menyembah Tuhan, melakukan tanggung jawabnya sebagai umat yang telah diberkati, berdoa, mencurahkan isi hati, bahkan mendoakan negara kami. Kami berdoa buat negara ini, biarlah Tuhan yang memulihkan keadaannya. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marede mahita sian bukwede nomor 637 ayat sada. Kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Salam sehat untuk kita semua. Horas.